Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat yang mana sering sekali didatangi dan dikunjungi oleh mbak-mbak cantik ataupun mama-mama cantik, baik itu istri orang maupun janda, yang mana lokasi ini berada di lereng gunung sehingga kejernihan air daerah sini cukuplah bening dan bersih, bahkan pH air pun cukup tinggi bila digunakan untuk minum, mandi maupun ritual cuci toyo. Perjalanan kali ini kita menuju ke lokasi tempat ritual cuci toyo yang konon katanya berkhasiat untuk menghilangkan noda-noda maupun flek-flek yang ada di area bagian-bagian yang termahal dari seorang wanita. Bahkan ada yang mengatakan bisa merapatkan serta membuat harum jalannya bayi apabila kita mau melakukan ritual di tempat tersebut. Namun khusus bagi mama-mama ya, jadi para kalangan bapake hanya bisa melihat dari kejauhan. Hal ini sering dilakukan oleh kalangan mama-mama agar para suaminya bisa betah tinggal di rumah, tidak jajan di luar rumah, karena miliknya sang bapake ini bisa lebih enak kalau sudah melakukan ritual cuci toyo di tempat yang akan kami datangi. Lokasi tempat ritual cuci toyo ini memang agak jauh dari pemukiman rumah-rumah penduduk, sehingga para pengunjung yang akan melakukan ritual ini bisa bebas tak menggunakan sehelai benang pun apabila melakukan ritual daerah-daerah keratuan miliknya. Tak hanya itu saja, ada yang mengatakan bahwa tempat ritual ini juga digunakan untuk penglarisan bagi embake atau mama-mama penjual krengsengan bekecot milik mereka, sehingga mereka berharap mendapat langganan yang banyak. Di hari-hari atau bulan-bulan tertentu yang biasanya dianggap keramat atau sakral bagi masyarakat kita, tempat ritual ini paling ramai dikunjungi oleh kalangan mama-mama, sehingga apabila kalian datang ke sini hendaklah sebelum hari sakral tersebut, karena pasti kalian tak kebagian, maksudnya ya, oleh nomor antrian. Bagi pengunjung yang rumahnya jauh, kalian tak perlu khawatir, karena di lokasi tempat ritual ini juga ada tempat gazebo atau sanggar, yang mana kalian bisa beristirahat menunggu hari sakral atau bulan sakral guna melakukan ritual cuci toyo. Bagi kalian para penonton video ini, terutama kalangan mama-mama cantik,
yang ingin melakukan ritual basuh toyo atau cuci toyo, silakan ikuti perjalanan kami agar kalian tidak kesasar menuju lokasinya. Dan tak jauh dari tempat kita ini, kita sudah sampai ke lokasinya. Nah, kali ini kita sudah berada di lokasi tempat ritual cuci coyok ya, yang ada di area persawahan dan di lereng gunung. Nah, ini tak jauh dari jalan antar desa. Dan kalau melihat di area sini memang airnya cukup jernih dan segar, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan ritual cuci coyok. Nah, lokasinya ini tepat di depan kita ini. Nah, langsung kita akan menuju ke lokasinya. Selanjutnya kita memasuki kawasan tempat ritual cuci toyo, yang mana tepat di hadapan kita ini ada sebuah tungku atau perapian guna kalian ingin membuat kopi ataupun memasak mie instan bila bermalam di tempat ini. Dan tempat ini juga sudah kami jelaskan tadi ya, ada gazebo tempat istirahat kalian apabila kalian datang ke sini sebelum hari atau waktu yang ditentukan dalam melakukan ritual cuci toyo. Bahkan air dari tempat ritual ini bisa kalian bawa pulang dengan menggunakan botol-botol kosong, yang mana bisa kalian lakukan ritual lagi di dalam rumah. Dan bila kalian ingin istirahat lebih luas, biasanya digunakan oleh kalangan bapake yang sedang mengantar istrinya. Mereka tiduran di tempat yang ada di hadapan kita ini. Kebetulan saat kami mengunjungi tempat ritual ini, ada pasangan suami istri yang sedang melakukan ritual cuci toyo, yang mana lokasinya ini dijaga oleh 2 ular naga yang sedang menunggu di kawasan tempat ini. Ular-ular naga ini memang sudah bertapa selama ratusan tahun demi menjaga kesakralan tempat ritual ini. Bahkan para kalangan bapake ini rela tiduran selama berjam-jam demi menunggu sang istri, biar sang bojo memiliki daerah-daerah vital dengan kerapatan dan keharuman serta kebersihan yang terjaga. Selanjutnya kita akan mendatangi di mana tempat ini yang sering digunakan oleh orang-orang dari kalangan mama-mama cantik melakukan ritual cuci toyo ataupun basuh toyo. Bahkan kalau melakukan ritualnya saat malam hari, mereka tak menggunakan atau tak mengenakan sehelai benang pun
dan memang itu pantangan. Tempat ritual cuci toyo ini memang sudah ada selama ratusan tahun. Bahkan tepat di hadapan kita ini merupakan bukti-bukti peninggalan masa lalu, yaitu banyak sekali batu lumpang, batu pipisan, atau tempat-tempat yang lainnya. Bahkan di sini pula terdapat sebuah yoni yang mana menggambarkan biasanya dalam filosofinya bagian vital bagi kalangan mama-mama cantik, dan lingganya itu merupakan bagian vital dari kalangan bapake-bapake. Lingga yoni tersebut merupakan simbol kesuburan antara kalangan bapake-bapake dan kalangan mamake-mamake kalau melakukan ritual podo krosoe ataupun podo penake. Sehingga setelah melakukan ritual podo penake, podo krosoe dari kalangan bapake-bapake dan mamake-mamake ini bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang banyak. Tampak di hadapan kita ini ada mamake-mamake beserta putrinya sedang melakukan dan membersihkan daerah-daerah vitalnya agar bisa disayang mas bojo atau mas bapake, dan untuk putrinya agar terhindar dari penyakit flek-flek ataupun noda-noda yang membandel. Karena bakteri-bakteri maupun jamur-jamur parasit yang biasanya ada di sekitar area bagian-bagian vital embake-embake atau mamake-mamake ini yang membuat kita tidak merasa nyaman karena baunya bau terasi. Jadi kalian dari kalangan mamake-mamake atau embake-embake tak perlu datang ke salon kecantikan yang harganya relatif mahal. Kalian cukup datang ke tempat ini melakukan ritual cuci toyo dengan modal membakar dupa, membawa kembang, serta membakar kemenyan. Dan tak lupa kalian juga membaca doa serta mantra sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Kalian bisa datang ke tempat ini kapan saja, namun apabila kalian pengen ritual khusus ya di hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu, karena disitulah khasiat air di tempat ini sangatlah bermanfaat dan berguna. Tampaknya mama-mama tadi tak puas hanya melakukan ritual kumkum atau mandi di area kolam ini, namun mereka juga mengambil air guna melakukan ritual lagi basuh cewek. Apakah kalian berminat melakukan ritual di tempat ini? Silakan saja datang ke tempat ini. Apabila kalian ritual di siang hari, kalian boleh memakai baju, namun tidak boleh memakai daleman ya, agar bakteri-bakteri yang ada di tempat itu maka bisa hilang dan lenyap, karena pH air di tempat ini cukup tinggi sehingga mampu menghilangkan bakteri serta kuman-kuman yang membandel menempel di area itu. Bila mama-mama
ingin dicintai dan disayang sama bapake, ya silakan datang ke tempat ini, tak perlu pergi ke salon ya. Dan bagi kalangan embake penjual krengsengan begicot miliknya, silakan datang ke sini agar pelanggan kalian semakin banyak dan menambah rezeki kalian. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya sama mama-mama ini yang sudah melakukan ritual kumkum atau mandi Basyu Tuyuk serta mengambil air dari sumber ini. Agar kalian lebih jelas dan gamblangnya, mari kita tanya-tanya langsung sama beliau. Niki kan kados anune to, namine to niki. Nggih. Kahuripan. Kahuripan. Niki turine damel tombo saged. Sakit napa mawon? Rumiyin kan gara-gara Covid niki. Oh, Covid nggih. Niku kan ketemune pas Covid nggih. Dadose kalih tiyang mriki damel tombo. Kersane mboten terserang wabah niki. Nggih. Ngoten. Critane ngoten niku. Nggih, berarti niki sing winginane ditemokaken nggih pas Covid nggih. Pas Covid niki muncul. Nggih. Saya warga mriki kan nggih jarang sing niku wau nek Covid niku. Nggih. Tapi niku tuyone asli mancur pas ditemokaken nggih. Sebenarnya kata niku. Nggih. Ya cuman kali tiang-tiang wonten sing di buntu ten irigasi. Oh, nggih. Datose namung setunggal. Nggih. Jalat wara. Niki damel apa, Bu? Niki damel nggih nginom. Nggih, tombo nggih. Nggih, damel tombo. Nggih. Tombo ati. Nggih, leres. Wonten doae ta mboten, Bu? Kinten-kinten. Niku kan ujar sak anu niki ambak Oh, nggih. Oh, disambat ngoten, Bu nggih. Nggih, niku kan tiange ki ambak anune napa ujupe napa. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Ku hak asasi. Nggih, hanya sebagai media nggih. Nggih, nggih. Nah, ini petirtaan apa kahuripan yang kemarin tahun 2000 berapa itu sudah ditemukan sebuah petirtaan kuno. Kalau melihat dari bentuk batu batanya, ini peninggalan Airlangga. Apalagi masyarakat sini menyebutnya kahuripan. Itu sangat kental dengan kerajaan Empu Sendok. Kok Empu Sendok, mohon maaf ya, diralat Airlangga. Ya. Jalat waranya masih banyak yang utuh, terutama yang tengah ini unik karena terukir relief orang menunggangi sapi atau lembu. Terus belum lagi di ukiran batu bata yang di sana itu unik sekali. Di bagian dinding ini, entah ini simbolnya apa, tapi yang jelas belum pernah melihat ya simbolnya karena lingkaran ini. Biasanya itu seperti obat lamuk ya, atau spiral kalau sering kami jumpai. Nah, lanjut kita keliling dulu.